Satu fakta si Bu Bidan kayak gitu kan, yang kamu tanyakan kok saya ini punya keturunan bibirnya sumbing dari saudara saya. Itu mitos atau fakta si Bu Bidan apa gara-gara ketika hamil jatuh kayak gitu ya. Lah Bu Bidan mau jawab nih, nah lah yang dinamakan bibir sumbing atau kita bahasa medisnya namanya labiosisis, di mana labiosisis itu ada hanya mulutnya atau bibirnya saja. Ada yang namanya labiopalatosisis, adalah bibir plus palatum atau langit-langitnya. Lah apa bidan penyebabnya? Apakah gara-gara ketika hamil saya jatuh makanya kebentur yang nyebabin bibir anak saya menjadi sumbing, atau gara-gara suami saya yang mancing yang nyebabin karena kena kail ikannya nggak amit-amit yang nyebabin anak saya sumbing kayak gitu ya. Nah Bu Bidan jawab, jadi nak ketika kita usia ingat kehamilan 0 sampai 12 minggu itu adalah masa yang krusial. Sering banget Bu Bidan bilang kayak gitu. Dimana masa krusial ini adalah masa pembentukan semuanya dari organ tubuh, baik organ luar maupun organ dalam. Dan ternyata pembentukan bibir itu ingat-ingat yaitu di usia 4 sampai 7 minggu awal kehidupan atau awal hamilmu. Makanya di usia 4 sampai 7 minggu sampai 12 minggu perlunya kamu mengonsumsi namanya asam folat, mengonsumsi yang namanya vitamin supaya apa? Tidak terjadi namanya kecacatan. Lah si labio atau si bibir sumbing ini berarti gara-gara apa Bu Bidan? Gara-gara terbentuknya awal kehamilanmu yaitu antara 0 sampai 14 sampai 12 minggu, dan bibir ini terbentuk adalah pada usia 4 sampai 7 minggu, bukan gara-gara kamu jatuh kemudian kepentok yang nyebabin bibirnya sumbing, atau gara-gara suamimu mancing, gara-gara dia nggak amit-amit yang nyebabin bibirnya sumbing, bukan. Tapi gara-gara adalah di 0 sampai 12 minggunya kamu kekurangan vitamin dalam kehamilanmu. Contohnya vitamin asam folat. Juga bisa karena yang pertama adalah keturunan. Nah ini Bu Bidan bahas, kalau seandainya dari keturunan suamimu atau suami atau keluargamu ada bibir sumbing, maka kamu berisiko untuk terjadinya bibir sumbing. Makanya kamu perlu yang namanya konsumsi vitamin secara rutin. Nomor 2, bisa karena asap rokok atau terpapar dari zat aktif. Nomor 3, bisa juga terpapar dari obat-obatan yang kita minum ataupun dari nih yang paling sering ini yaitu kita menggunakan krim abal-abal. Contohnya ada krim yang mengandung hidroquinon, kemudian tretinoin, atau krim-krim yang kayak membuat putih kayak gitu. Lah itu yang menyebabkan kita menjadikan bibir sumbing, bukan gara-gara kamu 0 sampai bukan gara-gara kamu jatuh yang nyebabin kamu bibir sumbing. Karena yang pertama malnutrisi bisa ya, atau kekurangan gizi. Nomor 2 kekurangan vitamin. Nomor 3 keturunan. Keempat adalah terpaparnya zat-zat aktif seperti rokok, kemudian alkohol. Juga bisa karena tadi penggunaan obat atau penggunaan krim yang tidak aman untuk dirimu yang bisa masuk dari kulitmu. Contohnya kalau kamu menggunakan kayak hidroquinon, merkuri, lah tretinoin yang sekarang lagi digencar-gencarkan para afiliator atau para bukan afiliat ya, para edukator yang soal skincare. Makanya perlunya kamu menggunakan skincare yang aman, bukan bidan aning julid atau bidan aning nggak percaya dengan owner, tapi alangkah baiknya ketika kamu hamil kamu pastikan benar-benar kandungannya apa yang terkandung di dalam krimmu itu. Makanya bidan aning selalu bilang kalau kamu hamil nak jangan pakai krim yang kayak owner ini, by owner itu, by owner ini. Bidan tidak percaya, malah bidan aning itu percaya kalau seandainya di marketplace gede kayak contohnya kayak Alfa atau dandan kayak gitulah. Intinya yang udah ingredientnya aman supaya apa? Tidak terjadinya resiko yang terjadi di merkuri atau di krim kita menyebabkan anak kita menjadi bibir sumbing. Jadi mitos ya, kalau seandainya kita jatuh, kita mancing menyebabkan anak kita menjadi bibir sumbing. Yang benar adalah ketika 0 sampai 12 minggu kita kurangnya ngasih asam folat yang aktif pada diri anak kita, dan kita kurangnya ngasih vitamin, nutrisi plus terpapar zat aktif atau zat kimia yang menyebabkan seperti itu dan menyebabkan dia bibir sumbing. Intinya ketika kamu 0 sampai 12 minggu tolong banget jangan nakal. Kamu minum vitaminnya yang benar, kemudian kamu pilih vitamin asam folat yang aktif, kamu pilih vitamin yang untuk ibu hamil supaya apa? Anakmu tidak terjadi. Karena ingat 4 sampai 7 minggu itu awal pembentukan bibir yang bisa menyebabkan anakmu bibir sumbing. Bibir sumbing itu terbentuk dari 0, bukan terbentuk dari dia gede langsung bibir sumbing. Enggak. Makanya nak
Bu Bidan kalau boleh ikut saran di trimester kedua, alangkah kamu baiknya untuk USG yang namanya veto maternal. Veto maternal itu apa Bu Bidan? Dimana kita screening terhadap kelengkapan bayi. Bisa kamu mulai dari usia 18 minggu, tapi Bu Bidan biasanya mintanya di usia 20 minggu ke atas. Supaya apa? Kita bisa melihat kelengkapan bayi dari baik fisiknya maupun dari dalamnya ya. Jadi intinya mitos ya, kalau seandainya bibir sumbing gara-gara jatuh, gara-gara kebentur, gara-gara mancing. Tapi yang benar adalah ketika 0 sampai 12 minggunya kamu kurang ngasih vitamin, dan 0 sampai 12 minggunya dia terpapar obat-obatan maupun radiasi dari bahan-bahan kimia yang menyebabkan kayak gitu ya. Tolong diingat-ingat ya. Ingat 4 sampai 7 minggu pembentukan bibir, jadi wajib harus minum vitamin dari awal, bukan dari gede ya.